Paul Labil Pogba atau Paul Pogba merupakan salah satu pesepak bola tersohor di dunia pada masa kini. Namun tidak disangka gelandang Manchester United itu memiliki perjalanan karir yang panjang dan terjal sebelum menjadi tersohor seperti sekarang. Pogba merupakan anak bungsu dari pasangan Yo Moriba dan Vincent Antoine, yang merupakan keturunan Guinea. Pogba lahir di Lagny-sur-Marne, Prancis pada tanggal 15 Maret tahun 1993. Dia mempunyai dua kakak kembar yang bernama Florentin dan Matthias. Semasa kecil, Pogba lebih beruntung ketimbang dua kakaknya yang merasakan perang di Guinea. Setelah pindah ke Prancis, ketiganya bersama sang ibu menetap di perumahan Renardière, Roissy-en-Brie, Prancis. Kisah masa kecil Paul Pogba pun dimulai dari sana. Paul Pogba lahir beberapa bulan setelah ibunya, Yo Moriba, meninggalkan Guinea untuk sepenuhnya menetap di Prancis. Untungnya, memiliki anak terakhir mereka yang lahir di luar negeri mendapatkan kewarganegaraan Prancis untuk keluarga yang bangga. Yo Moriba membesarkan ketiga putranya sendirian di perumahan Renardière di Roissy-en-Brie, timur Paris. Di sana, di blok 13 di Avenue Auguste Renoir di gedung besar ini, Paul tumbuh bersama Matthias dan Florentin, yang 3 tahun lebih tua darinya. Penduduk yang tinggal di sana ramah dan bersahabat. Meskipun kerusuhan pernah pecah di perkebunan Renardière, itu terjadi bertahun-tahun yang lalu ketika Paul Pogba masih kecil. Pemuda dari latar belakang imigran memprotes apa yang mereka lihat sebagai diskriminasi dalam segala hal, mulai dari pekerjaan hingga kepolisian. Saat itu, penggunaan narkoba juga tersedia di Renardière Estate, dan gangster sering mencoba merekrut anak-anak muda yang bugar dan sporty seperti Pogba bersaudara. Untungnya, Yo Moriba sedang waspada. Dia menjaga Paul, Matthias, dan Florentin tetap bersih dan memastikan tidak ada dari mereka yang terlibat dalam masalah geng apapun. Dari sudut pandang orang luar, sangat sulit dipercaya bahwa Renardière bisa menghasilkan pesepak bola superstar seperti Paul. Ahmed, salah satu tetangga di perkebunan, pernah berkata bahwa kebanyakan anak-anak dari Renardière sekarang bekerja di restoran di Paris atau sebagai tukang listrik dan tukang ledeng. Hari ini, mereka semua bermimpi, ingin melihat anak-anak mereka menjadi seperti Paul, orang yang paling sukses untuk tumbuh di perkebunan. Gelandang Prancis ini berasal dari keluarga broken home. Orang tua Paul Pogba, Yo Moriba dan Vincent Antoine, berpisah ketika dia baru berusia 2 tahun, pada tahun 1996. Sejak itu di pinggiran kota Paris, ibu 3 anak ini dengan susah payah membesarkan anak laki-lakinya sendirian. Menurut Undang-Undang Prancis tentang perceraian dan perpisahan, Yo Moriba mencapai kesepakatan damai dalam mengizinkan suaminya untuk terikat dengan anak-anaknya. Karena alasan ini, Paul menikmati hubungan yang solid dengan ayahnya. Sejujurnya, ini adalah pria yang meletakkan dasar karir putranya. Paul Pogba memiliki akar keluarganya dari Republik Demokratik Kongo, negara ibunya, dan Guinea, sebuah negara pantai di Afrika Barat tempat ayahnya berasal. Guinea kadang-kadang disebut sebagai Guinea Conakry untuk membedakannya dari Guinea Bissau dan Guinea Katulistiwa, yang memiliki nama yang saling bertentangan. Sebelum Paul Pogba lahir, Guinea menyaksikan penindasan militer, kudeta, pelanggaran hak asasi manusia dan penurunan ekonomi besar-besaran. Tindakan ini menyebabkan migrasi paksa karena banyak warga Guinea berangkat ke Prancis. Vincent Antoine melarikan diri dari negara itu. Yo Moriba, istrinya, dan anak-anak mereka yang lain bergabung dengannya kemudian. Seperti banyak orang tua di perumahan Renardière, Yo Moriba sebelumnya memikirkan ide sekolah formal untuk anak-anaknya. Saat di sekolah, Paul kecil menjadi lebih bersemangat bermain sepak bola untuk mencari nafkah. Dia mengikuti nasihat ayahnya dan mulai membangun karir. Yo Moriba dan Vincent Antoine sangat peduli dengan hobi anak-anak mereka. Awalnya, keduanya yakin bahwa sepak bola akan menjadi satu-satunya pekerjaan keluarga. Bagi ayah Paul Pogba, ini tentang memperbaiki kesalahan masa lalunya. Sulit bagi ayah yang malang untuk menghadapi impian sepak bolanya yang terbengkalai. Vincent Antoine adalah pesepak bola satu kali yang tidak pernah berhasil. Di antara orang tua Paul Pogba, dia adalah orang pertama yang menyuntikkan gairah olahraga kepada anak-anaknya. Ayah Pogba, Vincent, sejak berpisah dari istrinya, tidak bisa berbuat apa-apa selain memberikan nasihat. Dia melakukan itu sementara istrinya Yo Moriba mengelola anak laki-laki. Masa kecil Paul Pogba penuh dengan pertandingan sepak bola.
Pemain yang kini kerap berganti gaya rambut itu pernah membela 3 tim dalam kurun waktu 10 tahun. Pogba kecil memulai karir sepak bolanya dari kesebelasan US Roissy Enbry, klub yang dekat dengan tempat tinggalnya. Pogba membela tim itu selama 7 tahun, sebelum akhirnya bergabung dengan US Torcy di usia 13 tahun. Di sana, Pogba kecil dipercaya menjadi kapten kesebelasan untuk memimpin teman-temannya. Setelah itu, Pogba berpindah ke Akademi Le Havre, salah satu akademi sepak bola terbaik di Prancis. Di sana, dia hanya bertahan selama 2 tahun sebelum dicuri oleh Manchester United. Ya, kepindahan Pogba yang masih berusia 16 tahun diklaim tidak sah. Sebab, saat itu regulasi mengatur bahwa usia Pogba yang belum 18 tahun tidak memenuhi persyaratan. Jikapun memenuhi, Manchester United harus membayar uang kompensasi kepada Le Havre. Akan tetapi, Le Havre merasa dirugikan karena pihak Old Trafford tak memenuhi persyaratan itu. Namun, Manchester United tetap bersikeras membawa sang pemain lantaran sudah memenuhi kesepakatan dengan orang tuanya. Paul Pogba kecil mengikuti nasihat ayahnya yang sudah melihat bakat sang anak di dunia sepak bola. Pogba kemudian didaftarkan di kesebelasan US Roissy Enbry, yang juga merupakan tempatnya mengenyam pendidikan formal. Namun, kecintaan Pogba kepada sepak bola membuat dirinya disekolahkan oleh Moriba di rumah. Selama itu, dia lebih fokus membangun karir sepak bola sang anak ketimbang pendidikan formalnya. Hal ini membuat Pogba terkenal di kalangan rekan-rekan sejawatnya semasa kecil. Bakatnya yang terus berkembang membuat Pogba menjadi tumpuan tim hingga akhirnya menjadi kapten kesebelasan US Roissy Enbry. Dalam sebuah wawancara dengan Telegraph pada 2016 silam, Anthony membeberkan awal mula perkenalan Pogba dengan sepak bola. Semasa kecil, Pogba selalu ingin tahu banyak hal, termasuk sepak bola. Ia, Paul Pogba, selalu penasaran untuk mengetahui banyak hal, bahkan sejak kecil juga begitu. Ia selalu mau belajar hal-hal baru. Kami selalu mendukungnya untuk melakukan banyak hal dan mengikuti ketertarikannya, kata Antoine. Ketika aku melihatnya bermain sepak bola untuk pertama kalinya, aku bisa melihat tekniknya sangat bagus. Saat itu Paul Pogba bergabung dengan tim junior Manchester United pada 2009 ketika usianya menginjak 16 tahun. Saat itu, Pogba langsung masuk ke tim U18. 2 tahun kemudian, sang pemain diangkat ke tim U23 dan mendapatkan kesempatan promosi dengan tampil bersama tim utama oleh Sir Alex Ferguson. Masih berusia 4 tahun dan ia selalu bermain bersama teman-teman yang lebih tua darinya. Karir profesional Paul Pogba dimulai bersama Juventus. Ia dikirim setan merah ke Italia pada musim panas 2012 dengan status bebas transfer. Sang gelandang debut di Serie A pada tanggal 22 September tahun 2012 di bawah asuhan Massimo Carrera. Saat itu usianya baru memasuki 19 tahun 6 bulan 7 hari. Sebagai pemain muda yang bertalenta, kala itu perkembangan Paul Pogba cukup cepat. Namanya langsung naik daun di Eropa. Pogba merumput di Turin selama 4 tahun, tahun 2012 sampai tahun 2016. Ia kembali ke Old Trafford dengan kesepakatan transfer mencapai 105 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah yang menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Manchester United meredup usai ditinggal pensiun Sir Alex Ferguson. Sedangkan, Paul Pogba sendiri baru kembali ke Old Trafford setelah klub ditangani Jose Mourinho. Pada awalnya, klub sempat diprediksi akan bangkit, tetapi itu hanya harapan semu. Pogba sebenarnya kerap tampil bagus dan jadi salah satu andalan klub. Akan tetapi, keadaan setan merah yang lemah, di tengah makin ketatnya persaingan Liga Inggris, membuat karir Pogba kena imbasnya. Gonta-ganti pelatih juga berperan besar, tim harus kembali ke titik awal dengan racikan pelatih anyar. Pogba yang sudah berusia matang harusnya bisa mencicipi karir emasnya dalam berbagai ajang. Namun, tampaknya cukup sulit untuk mencapai hal tersebut bersama Manchester United. Keinginan Pogba untuk pergi pun mencuat kembali karena tidak adanya perpanjangan kontrak yang berakhir pada Juni tahun 2022 nanti. Merosotnya karir Paul Pogba terlihat jelas dari papan statistik. Bagaimana tidak, selisih gol dan assist miliknya saat masih bersama Juventus dan setelah kembali ke Manchester United cukup tipis. Padahal Pogba 2 tahun lebih lama di Old Trafford, artinya, ia jauh lebih subur ketika masih merumput di Italia. Pogba mencetak 34 gol dan 40 assist hanya dalam 178 penampilan selama 4 tahun bersama si Nyonya tua. Sedangkan,
Dalam kurun waktu 6 tahun bersama Manchester United, sang pemain hanya mampu memberikan 39 gol 51 assist dalam 229 penampilan. Meskipun karirnya agak sulit bersama Manchester United, Paul Pogba tetap salah satu gelandang tersukses di Eropa. Membela klub besar dan tim nasional dengan titel juara juga berhasil membuat nama Pogba menonjol. Setidaknya ada 13 trofi yang pernah diraih Paul Pogba. Meskipun hanya ada 3 trofi di lemari Manchester United dengan namanya, sebelumnya ia telah meraih 8 trofi bersama Juventus. Pogba juga mencatatkan namanya dalam raihan trofi paling bergengsi, Piala Dunia 2018 dan UEFA Nations League 2021, bersama tim nasional Prancis. Manchester United butuh waktu untuk bangkit. Ditambah dengan adanya pelatih anyar, tampaknya tidak akan mudah. Itulah salah satu alasan mengapa Paul Pogba ingin hengkang. Tidak ada satu orang pun yang dapat memprediksi sebuah masa depan dengan pasti. Masa depan adalah sebuah misteri, yang tentu memiliki rahasia tersendiri. Belajar dari kisah Paul Pogba sangat memberikan inspirasi buat kita semua, bahwa semua orang punya kesempatan untuk besar tergantung dari usaha dan kerja keras. Saya doakan semoga Anda menjadi sukses di masa akan datang. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe channel aku ya teman-teman.